Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali mempelajari tentang besaran pokok. Materi pertama yang kita bahas adalah konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Yang pertama, konversi satuan panjang. Untuk memudahkan kita dalam mengkonversi, kita harus mengingat 7 anak tangga mulai dari kilometer sampai dengan milimeter dengan cara bernyanyi. Kita mulai ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, selesai. Jadi setiap penurunan satu anak tangga itu dikali 10 dan setiap naik satu anak tangga itu dibagi 10. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 5 kilometer itu berapa meter? Kita lihat dari kilometer ke meter itu ada turun 3 anak tangga. Satu anak tangga itu 10. Jika 3 anak tangga berarti 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Jadi karena dia 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 menjadi 5000 meter. Atau apabila dijadikan bilangan berpangkat menjadi 5 kali 10 pangkat 3 meter. Kenapa pangkat 3? Karena nolnya ada 3. Contoh kedua, 16 cm berapa meter? Dari sentimeter ke meter itu naik 2 anak tangga. Jadi dibagi 100 yaitu 10 kali 10. 16 dibagi 100 menjadi pecahan desimal yaitu 0,16 meter. Atau apabila dijadikan bilangan berpangkat menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 1. Dari mana datangnya negatif 1? Negatif 1 itu dari kita lihat 16 di belakang 0, itu kan 1 dengan 6 itu jaraknya 1 angka. Jadi karena dia terletak di belakang koma, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif sehingga 16 cm sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kita lanjutkan pada konversi satuan massa. Tangga konversi satuan massa juga ada 7. Mulai dari kilogram sampai dengan miligram, di mana apabila terjadi kenaikan satu tingkat maka dibagi dengan angka 10, apabila turun satu tingkat dikalikan dengan angka 10. Kita lanjutkan pada alat ukur besaran pokok. Yang pertama, alat ukur panjang, contohnya mistar atau penggaris. Yang kedua adalah meteran. Dalam melakukan pengukuran, harus kita perhatikan posisi 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan dalam pengukuran. Untuk lebih pahamnya, perhatikan gambar pada layar. Sebuah pensil diukur menggunakan penggaris. Jadi, ujung pensil itu berada pada panah
yang berwarna ungu, sedangkan pangkal pensil itu tepat berada pada angka 0. Jadi pengukuran panjang pensil adalah 2,2 cm karena ujung pensil tepat berada 2 garis setelah angka 2. Jadi satu garis dihitung dengan 0,1. Jadi kalau 2 garis 0,2. 2 ditambahkan 0,2 menjadi 2,2 cm. Selain penggaris dan meteran, alat ukur panjang juga ada yang namanya jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala, yaitu skala utama dengan skala nonius. Ketelitian pada jangka sorong sampai dengan 0,1 mm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda, mempunyai batas ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Kita lanjutkan pada alat ukur massa. Bisa dilihat pada gambar. Contohnya adalah neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama lengan, dan neraca Ohaus. Yang terakhir adalah alat ukur waktu. Contohnya adalah arloji, stopwatch, ada yang digital, ada yang analog, ada jam pasir dan juga jam matahari. Cara membaca stopwatch analog. Stopwatch analog banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mengukur besaran waktu dalam melakukan berbagai aktivitas. Jarum petunjuk pada lingkaran yang besar itu menunjukkan satuan waktu detik. Pada gambar itu terlihat angka 10, berarti menunjukkan angka 10 detik. Jarum pada lingkaran yang lebih kecil menunjukkan satuan waktu menit. Pada gambar terlihat angka 1, berarti menunjukkan angka 1 menit. Jadi berdasarkan gambar, maka waktu yang ditunjukkan adalah 1 menit 10 detik atau 60 detik ditambah 10 detik sama dengan 70 detik. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa saksikan video pembelajaran IPA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.